Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wahyudi, NIM 19004441009 Prodi S1 Pendidikan Jusmani Kesehatan dan Rekreasi, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas kepramukaan dan aktivitas luar kelas yang bertugaskan untuk menceritakan sedikit sejarah mengenai pramuka di dunia dan di Indonesia. Kemudian sedikit mencontohkan aktivitas yang menyangkut tentang nilai-nilai yang terkandung dalam pramuka. Langsung saja kita simak video berikut. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah mengenai pramuka di dunia dan di Indonesia. Pada tahun 1908, Baden-Powell sebagai bapak pramuka dunia menulis pengalamannya dengan dibentuklah sebuah buku yang bernama Scouting of Boys. Scouting of Boys sendiri di dalamnya berisikan tentang kepramukaan, di mana buku ini menjadi asal mula lahirnya pramuka di dunia. Kemudian pada tahun 1912 dengan bantuan adik perempuannya, ia mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istrinya sampai sekarang. Kemudian selang 4 tahun, pada tahun 1916 didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama CUB yang latihannya terinspirasi oleh buku The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Selanjutnya, pada tahun 1918, Baden-Powell membentuk pramuka usia penegak atau yang disebut dengan Power Scout. Setelah itu, beliau pada tahun 1922 menerbitkan buku yang bernama Rovering to Success. Pada tahun 1920, Baden-Powell mengundang perwakilan pramuka siaga di seluruh dunia untuk mengikuti perkemahan yang biasa disebut dengan Jambore yang diadakan di Olympia Hall, London, Inggris, yang diikuti oleh 32 negara. Oke, tadi adalah sejarah singkat mengenai pramuka di dunia yang diawali oleh Baden-Powell sebagai bapak pramuka dunia. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada sejarah pramukaan yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama, gerakan pramuka pada negara kita dimulai pada tahun 1912 dengan didirikanlah organisasi NPO, yakni Pandu Belanda yang dikhususkan warga Belanda yang tinggal di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1916, NPO berubah nama menjadi NIVP yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Melihat menariknya kegiatan kepanduan orang Belanda, maka tokoh-tokoh Gerakan Nasional Gerakan Indonesia berniat untuk mendirikan pandu untuk anak Indonesia sendiri. Dan akhirnya pada tahun 1916 dibentuklah organisasi pandu yang bernama JPO yang diprakarsai oleh Pangeran Mangkunegara ke-7 di Surakarta. Selanjutnya, Pathfinders yang merupakan sebutan dari pramuka, dan di Indonesia sangat banyak bermunculan nama-nama tersebut. Dan akhirnya pada tahun 1926 dibentuklah INPO yang merupakan wadah bersatunya kepanduan Indonesia. Namun hal demikian bangsa Belanda mengkhawatirkan atas berkembangnya organisasi kepanduan Indonesia untuk melakukan perlawanan di negara Indonesia. Kemudian bangsa Belanda melarang memakai kata-kata Pathfinders lagi, yang menurut mereka kata-kata Pathfinders sendiri merupakan sebuah ancaman bagi mereka. Merespon larangan kata tersebut, Kiai Haji Agus Salim selaku tokoh penting kepramukaan di Indonesia mengusulkan kata Pathfinders diganti dengan pandu atau kepanduan. Pada akhirnya, pada tanggal 23 Mei 1928 terbentuklah organisasi persaudaraan antar pandu yang diberi nama PAPI, dan kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia yang disebut BPPKI pada bulan April 1938. Pada saat pembacaan proklamasi kemerdekaan RI, pandu berdiri begitu banyak. Dari hal tersebut, diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tahun 1945 di Surakarta. Dengan hasil pandu rakyat Indonesia, namun keputusan tersebut kurang disepakati, akhirnya dibatalkan.
Kemudian sekitar tahun 60-an diperkirakan lebih dari 100 organisasi dengan 3 federasi yang bernama Ikatan Pandu Indonesia Putra, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Dan Presiden Soekarno turun tangan dengan menerbitkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Pramuka sebagai salah satu organisasi kepanduan di Indonesia. Demikianlah sejarah singkat mengenai perkembangan kepramukaan di negara Indonesia. Untuk selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai nilai-nilai karakter yang terdapat dalam kepramukaan. Nilai karakter ini dapat kita kembangkan melalui kegiatan kepramukaan yang mencakup 1. Religius, 2. Jujur, 3. Toleransi, 4. Disiplin, 5. Kerja keras, 6. Kreatif, 7. Mandiri, 8. Demokratis, dan 9. Rasa ingin tahu, 10. Semangat kebangsaan, yang ke-11 cinta tanah air, yang ke-12 menghargai prestasi, yang ke-13 persahabatan atau komunikatif, yang ke-14 cinta damai, yang ke-15 gemar membaca, yang ke-16 peduli lingkungan, dan yang terakhir peduli sosial dan tanggung jawab. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan pengaplikasian dari nilai-nilai karakter kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut langsung kita simak videonya. Ya, begitulah contoh dari beberapa nilai-nilai karakter di kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.